Oke, perkenalkan nama saya Glenn, saudaraku, kalau yang belum kenal ya. Pertama-tama saya mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk Ibu Rea Arela yang telah mengizinkan saya mengutak-ngatik kanvanya ya Bu ya, makasih. Puji Tuhan. Nah, dan tetap kita dalam eksposisi yang berjudul Tetaplah Berdoa, seri khotbah tentang tetaplah berdoa, dan kita masuk dalam eksposisi doa Bapa Kami. Kali ini kita akan masuk dalam Matius 6 ayat 12. Kita akan baca ayat ini sama-sama ya saudaraku. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke. Nah, ini sangat berbeda sekali dari sebelum-sebelumnya, eksposisi yang sebelumnya saudaraku, karena ayat ini sudah sangat jelas. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita harus mengerti dulu, baru kita bisa melakukan. Oke. Tapi ayat ini sudah sangat jelas, bahkan nanti pun kalau di pertengahan khotbah saya, saudara akan semakin jelas dengan arti ayat ini, tapi toh dalam melakukannya masih sangat susah. Nah, ini uniknya dari frasa ini, dari kalimat ini adalah, walaupun sudah sangat jelas, ternyata sangat susah diimplikasikan di dalam hati manusia. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan di dalam gereja yang gospel church, orang-orang yang udah ngerti Injil, yang ngerti betul bahwa dirinya udah diampuni nih di dalam Kristus, toh masih sulit loh ngampuni orang yang benar-benar nyebelin gitu. Ya. Jadi ini misteri nih, ya. Bagian ini sangat misteri dan izinkan saya mengupasnya sedikit demi sedikit bersama dengan saudara. Saya akan mulai dari ini, saudara. Ekspektasi masa kecil. Semua manusia itu punya ekspektasi masa kecil yang luar biasa ya. Waktu kecil pasti semuanya happy, itu kayak Michelle gitu kalau ada di sini gitu ya. Imajinasinya selalu berhasil gitu ya. Kalau udah gede mau jadi apa? Blackpink gitu kan. Kalau udah gede mau jadi apa? Tomingse. Kita kan nggak pernah tahu kalau Roni Gunawan tuh dulunya pengen jadi Tomingse. Tapi apalah daya gitu ya. Akhirnya memang kehidupan menabrak dia dan akhirnya ya oke. Dan tidak ada kekecewaan. Tidak ada penderitaan. Cinta ada di mana-mana. Love in the air gitu ya semuanya gitu ya. Dan semuanya indah. Masa kecil saya seperti ini saudaraku, ya nggak tahu deh ya, kalau Teddy mungkin dari kecil memang udah susah gitu ya. Tapi kalau saya seperti ini ya saudara ya. Nah, oke. Tapi lalu kehidupan menabrak kita. Yes. Udah PPT udah bagus ya. Karena tadi udah direvisi ya. Tadi ini yang warna putihnya warna orange saudaraku ya. Karena kebetulan saya kan agak buta warna ya saudara. Jadi waktu saya mau beli jaket ini, saya bilang sama pembelinya, saya mau yang itu Pak, yang warna putih. Terus bapaknya bilang gini, nggak ada yang warna putih Pak. Yang itu apaan? Ini biru muda Pak. Oh biru muda. Gitu. Saya langsung bilang, mungkin cahayanya keterangan waktu itu. Jadi saya ngeliatnya agak putih. Gitu. Saya memang agak sedikit buta warna lah, nggak terlalu lah ya. Sedikit ya. Lalu kehidupan menabrak kita. Semua yang tidak seperti yang kita impikan, saudaraku. Semakin tua, semakin jauh dari ekspektasi kita. Ya kan? Semakin jauh. Semakin tua. Oke? Jadi waktu saudara masih muda nih, saudara pikir, ya, wah enak ya kalau SMA, begitu udah kuliah, lebih bebas gitu. Waktu udah kuliah makin susah. Begitu saudara kuliah, enak ya nanti kalau udah kerja, dapat duit sendiri. Begitu lu udah kerja, makin susah. Ya kan? Begitu udah kerja, wah nikah enak. Ya, pasti bahagia. Waktu pacaran kayaknya bahagia banget. Begitu nikah, makanya Rara dan C mohon dipikirkan lah ya. Oke. Karena memang makin lama kita makin menderita saudaraku. Begitu pikir cuma berdua doang nih punya anak makin jadi saudaraku.
Oh kita pikir, iya kalau kecil sih masih repot, begitu udah gede, lo lihat aja kalau udah gede, makin nyusahin gitu ya. Uang sekolah dan macem-macem, apalagi apalagi di Manado, saudaraku, wow, luar biasa gitu ya. Tiba-tiba udah hamilin anak orang dan lain-lain gitu ya, saudara ya. Nah, oke. ya, jadi kita lihat bahwa kehidupan menabrak kita dan kita semakin jauh dari ekspektasi kita. Sehingga penderitaan, kekecewaan, sakit hati, kebencian menjadi hal-hal yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Ya kan? Sangat familiar, saudara. Saudara akan selalu bertemu dengan penderitaan. Saudara akan bertemu dengan kekecewaan. Dan saudara berkata seperti ini, andai saja aku gak hidup di keluarga ini. Andai saja aku gak menikah sama dia. Andai saja aku gak ketemu sama dia gitu ya. Ya, gitu ya saudaraku ya. Saudaraku, kita itu selalu merasa bahwa kita adalah korban dari segala sesuatu yang terjadi, saudara. Ya. Padahal kita semua adalah orang-orang yang playing victim. Why? Karena kita bukan hanya korban, tetapi kita juga pelaku. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita selalu menjadi korban dari dosa orang lain, dan juga pelaku dosa terhadap orang lain. Wow. Ya. Emang kata-katanya keren, cuma ya ininya apa, PPT-nya ya kurang lah ya. Makanya Yusa kapan kau kembali. Nah sehingga perasaan bersalah dan menyalahkan itu selalu menjadi bagian yang tidak pernah hilang di hati kita, saudara. Dan itu seperti lingkaran dosa yang terus bergulir dari generasi ke generasi. Kita menyalahkan orang lain lalu kita merasa bersalah, menyalahkan, merasa bersalah dan seperti itu. Dan ini menjadi lingkaran dosa yang gak akan pernah berhenti. Saudara menjadi korban atas dosa orang lain, lalu tanpa sadar engkau menjadi pelaku dosa terhadap orang lain. Dan itu terus terjadi. Oke, nah kita akan bahas satu persatu tentang kata-kata di dalam ayat tadi. Kesalahan dalam bahasa aslinya adalah opelemata, yang artinya adalah hutang kami. Jadi kesalahan ini dalam bahasa aslinya artinya hutang, saudara. Nah, di dalam Hebrew mindset, dalam pemikiran orang Yahudi, dosa sering digambarkan sebagai hutang kepada Allah. Setiap pelanggaran terhadap hukumnya menciptakan kewajiban yang tidak mampu kita bayar. Kenapa kita nggak mampu bayar? Nanti saya akan jelasin. Dan kita selalu lupa, kalau memang dari lahir, kita adalah orang-orang yang telah berhutang. Sehingga seumur hidup kita berusaha membayar hutang yang kita pikir kita bisa bayar. Makanya engkau selalu berusaha menjadi orang baik, selalu berusaha berhasil, selalu berusaha dengan uangmu engkau dihargai orang lain, selalu berusaha hidup kudus, selalu berusaha untuk bisa kelihatan jadi orang yang rohani misalnya. Gitu, saudara. Karena kau pikir kau bisa bayar hutang itu. Hutang yang melahirkan penderitaan. Seberapa besar usaha kita menghindari penderitaan, ujung-ujungnya kita tetap akan menderita. Pasti saudara yang udah tua ya, pasti relate sama ini. Kalau saudara belum relate sama hal ini berarti belum tua. Gitu. Tapi karena kalau saudara udah makin tua, saudara berusaha kayak gimana pun juga ujung-ujungnya menderita. Saudara. Karena kekecewaan adalah hasil pasti dalam dunia yang berdosa ini. Oke, mari kita bahas hutangnya ya. Kenapa hutang ini gak bisa dibalas? Hutang ini tidak memiliki mata uang yang ada di dunia. Saudara utang sama pinjol, mata uangnya rupiah. Saudara utang sama World Bank, mata uangnya USD. Nah, hutang kepada Allah yang pencipta langit dan bumi ini, apa mata uangnya, saudara?
Tell me, sebut, coba, apa? Nggak ada mata uangnya. Ini adalah hutang alam semesta, cosmic debt. Yang memang kita nggak pernah bisa bayar. Ngerti ya saudara? Itu sebabnya kita nggak bisa bayar hutang ini. Nah, cosmic debt collector itu sehingga terus mengintimidasi hati orang-orang yang berdosa. Sehingga sebelum saudara bisa melunaskan hutang ini, saudara nggak akan pernah rest. Saudara nggak akan pernah tenang. Saudara nggak benar-benar freedom. Semuanya menjadi ilusi buat saudara. Mau sekaya apapun, mau seterkenal apapun, engkau tetap orang yang berhutang. Sehingga nggak akan ada pernah kata rest. Karena ada cosmic debt collector yang terus mengintimidasi kita. Oke saudaraku, lanjut ya. Lanjut di kata berikutnya. Yaitu seperti. Seperti dalam bahasa aslinya adalah host. Host itu bukan menunjukkan sebab. Tetapi dengan cara yang sama. Jadi ayat ini tidak berkata sebab saya mengampuni, maka saya diampuni Tuhan. Tidak. Ya, kita kan selalu berpikir seperti itu kan. Oh berarti gue harus mengampuni orang dulu baru saya diampuni oleh Tuhan. Sering kita berpikir seperti itu. Tetapi ayat ini berkata karena saya telah diampuni oleh Tuhan, maka dengan cara yang sama, garis bawahi kata ini, dengan cara yang sama, saudara, saya pasti dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Oke, sekalipun saudara udah ngerti ini, masih bingung pasti, ya kan? Masih bingung. Dalam pemikiran Ibrani, seringkali tanda atau bukti, suatu keadaan dinyatakan seolah-olah menjadi syarat. Nah, waktu saudara lihat ini kan kayaknya syaratnya untuk diampuni adalah saudara harus mengampuni dulu, padahal tidak. Itu pengampunan yang keluar dalam hati kita, itu adalah tanda atau bukti. Memang saudara adalah orang pilihan. Oke, ya. Jadi kita harus tahu dulu nih ya. Jadi yang paling penting adalah jangan berusaha untuk mengampuni, saudara. Jangan berusaha untuk mengampuni. Yang terpenting bagi orang-orang pilihannya adalah ini. Kehidupan orang-orang pilihan dari hari ke hari hanya menyelami kedalaman dari kebesaran dosa kita. Semakin saudara hidup dalam anugerah Tuhan, saudara akan semakin sadar kita tuh berdosa banget di hadapan Tuhan. Dulu saudara mungkin makin cuma berasa, gue cukup baik kok. Seperti tadi berita anugerahnya Mario. Gue gak kayak dia gitu kan. Gue gak kayak dia, gue gak kayak jemaat di UCJ ancur-ancur gitu kan. Gue masih oke kok gitu. Tapi semakin saudara beranugerah, saudara akan semakin mendalami kebesaran dosa kita. Dan di waktu yang sama, saudara akan semakin menyalami kedalaman dari kebesaran anugerah Kristus dalam diri kita. Ini adalah tugas orang-orang pilihannya. Saudara. Kita terus tenggelam di dalam anugerah itu. Nah, ini bukan hanya pengalaman emosional. Tetapi hidup baru yang benar-benar nyata. Bukan hanya kedalaman, bukan hanya pengalaman emosional. Tapi saudara benar-benar ngerasain hidup yang baru. Nah, karena kenapa? Karena buah selalu mencerminkan natur pohon. Ya saudaraku. Nah, saya ini nggak terlalu pintar untuk ngelihat buah pohon gitu, karena saya bukan orang itu gitu ya. Ya jadi tanaman saya nggak terlalu pintar. Nah, jadi kalau saya ngeliat tanaman, saya mau lihat pohon apa, saya akan lihat buahnya, iya kan? Oh, suatu saya lihat ada buah mangga, oh ini pohon mangga nih, gitu kan. Kan akan sangat aneh kalau saudara ngeliat duren tapi di pohon cabe. Nggak mungkin ya saudara ya, cabenya pasti patah ya kan, pohon cabe kan kecil. Jadi artinya buah itu menandakan natur pohon. Jadi kalau saudara di dalam Kristus, pasti engkau akan berbuah karakter Kristus. Udah pasti. Pasti.
Karena buah itu mencerminkan nature pohon. Nah, itu udah pasti. Nah, kita itu bisa aja hidup dalam lingkungan Injil. Ya. Kita bisa aja memahami dengan baik makna Injil. Bisa. Ikut menangis dan mungkin berkata amin saat Injil diberitakan. Ya. Secara rajin juga secara fisik dalam kegiatan-kegiatan Injil. Bahkan kita bisa melayani di pelayanan Injil. Contohnya kayak saya nih, khotbah di Gospel Center Church. Gitu. Tetapi maaf saudara, maaf sekali lagi maaf. Yang benar-benar membuktikan hanyalah buahnya saudara. Hanyalah buahnya. Saudara bisa menjadi pengkhotbah gospel, tapi saat engkau gak berbuah, sorry to say, bisa jadi engkau bukan orang pilihan Tuhan. Engkau bisa sangat mengerti Injil, dari A sampai Z gitu ya. Semua U-class ngelotok gitu ya. Sampai kemana-mana, ngerti semua, substitusi, adopsi, semuanya deh ngerti saudara. Tapi kalau saudara gak berbuah, sorry to say, jangan-jangan mungkin kita bukan orang pilihan. Jadi, ini saudara, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu adalah bukti bahwa kita sudah benar-benar diampuni oleh Bapa di dalam Kristus. Nah ini semua masih teori ya. Masih teori semua. Jadi saudaraku, di dalam Kristus, apa yang kita rasakan tidak lagi berkuasa. Tetapi apa yang Kristus rasakan. Balik ya ke, ini apa saudaraku? Tisu. Analoginya bugam. Saudaraku, apa yang Kristus lakukan terhadap diri kita adalah, waktu kita ditebus, ya, waktu Kristus menjadi substitusi buat kita, maka kita ini orang berdosa kan. Kita ini orang berdosa. Baru Kristus itu di dalam Kristus ya. Perhatikan kalimat itu, frasa itu, di dalam Kristus. Jadi kita ini orang berdosa yang ada di dalam Kristus. Waktu Bapa ngelihat kita, dia ngelihatnya Kristus. Dia ngelihatnya Kristus. Tapi ternyata ini saudaraku, ini berlaku dua sisi. Orang pilihan yang sudah di dalam Kristus ya, ini di dalam nih orang dosa nih. Saudara masih punya rasa kesel. Saudara masih punya rasa benci. Tapi rasa benci itu tidak lagi menguasai dirimu. Saudara masih benci nih dalam hati nih. Tapi begitu mau outputnya itu bisa berbeda. Karena kenapa? Karena Roh Kudus akan intervensi semua pikiran perasaanmu. Dia akan intervensi kehendakmu. Dia akan intervensi kalaupun masih bandel dalam berkehendak. Dia akan intervensi situasi, kondisi kita. Agar kita nggak berdosa. Dia akan terus intervensi. Intervensi terus. Di dalam Kristus. Ya saudaraku. Jadi walaupun di dalamnya masih kesel nih ya. Outputnya akan diintervensi oleh Roh Kudus. Terus menerus. Nah, karena kemurahan pasti akan menghasilkan kemurahan. Nggak mungkin ya. Kalau memang pohonnya kemurahan, nggak mungkin keluarnya kepahitan. Pasti akan menghasilkan kemurahan. Nah ini dia. Karena pembebas hutang yang kita terima bukan sekedar jumlah matematika. Tetapi tentang pribadi anak, kesayangan surga yang dikorbankan. Soalnya mungkin masih bingung. Ini matematika atau tidak? Nah, matematika itu seperti ini saudara. Saat kita dibebasin utang, misalnya utangnya 10 triliun. Matematikanya kan pasti kita bisa membebaskan hutang orang lain dong yang 100 ribu. Iya dong. Iya kan? Pasti gitu dong matematikanya.
Tapi ini gak berlaku sama orang yang super pelit, saudara. Bagi orang yang super pelit, duit is duit. Ya, duit is duit. Gue mau kasih tahu sama kalian. Dalam pengampunan, itu bukan matematika. Karena hati kita itu bukan matematika. Saudara bisa paham betul nih ya, saudara ngomong kayak gini. Tuhan, dia tuh ngecewain dia nyakitin gue 5 kali Tuhan. 5 kali Tuhan. 5 kali gitu ya saudara. Saudara bisa bilang seperti sama Tuhan. Baru Tuhan bilang gini, Glenn, lo menyakiti gue berapa kali? Terus saya bisa bilang gini nih, nggak kehitung sih Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita juga lupa seberapa banyak kita menyakiti Tuhan. Kita nggak bisa ngitung. Baru Tuhan bisa bilang gini, gue aja yang lo sakitin berkali-kali sampai lo sendiri nggak bisa ngitung. Masa sih dia yang cuma nyakitin lo 5 kali, lo nggak bisa ampuni? Ya, masuk akal ya saudara ya. Tapi jujur sama saya, masih susah melakukannya. Ya. Sekalipun kalian tahu banget konsep itu. Karena hati bukan matematika. Bukan. Mengampuni itu bukan soal seberapa besar dan seberapa kecil, bukan. Mengampuni itu urusannya adalah hati. Jadi gak bisa kayak gitu. Nah, itu matematika. Nah, ini Injil. Kita dibebaskan dari hutang dosa karena pengorbanan anak Allah. Yaitu pribadi Allah. Oleh karena itu Roh Kudus, yaitu pribadi Allah juga, dapat tinggal di dalam kita. Sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Injil seperti ini, saudara. Injil gak berkata tentang seberapa besar dosa orang itu terhadap diri kita, dan seberapa besar dosa kita terhadap diri. Tidak, saudara. Tapi Injil berkata tentang substitusi Kristus dan regenerasi yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tanpa hati yang baru, kita gak akan bisa mengampuni. Ya, tanpa hati yang baru, kita gak akan mungkin bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, apa hidupmu masih tentang apa yang kurasakan? Atau tentang apa yang Kristus rasakan? Semakin Injil menghidupi kita, semakin berkurang tentang apa yang kurasakan. Tetapi semakin besar tentang apa yang Kristus rasakan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukan keharusan orang percaya. Tetapi buah dari Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Nah, ini dia. Injil yang hidup dalam hati orang percaya akan mampu mengasihi orang-orang yang membuat kita sebel. Ya kan? Injil akan mampu membuat kita mengasihi orang-orang yang masih kita sebel. Saudara. Bukan karena orang yang nyebelin itu berubah menjadi manis, bukan. Ya. Banyak kan kita berpikir, bukan karena orang yang nyebelin itu berubah menjadi manis. Tidak, dia masih tetap bisa sama nyebelinnya dari dulu sampai sekarang, saudara. Tapi karena hati kita yang sudah berubah. Oke? Karena hati kita yang sudah berubah. Nah, anugerah yang hidup pasti akan membuat diri kita heran. Diri kita sendiri bisa heran. Kenapa ya? Gue kok bisa mengampuni dia? Saudara akan mungkin bingung. Kenapa saudara bisa mengampuni dia? Bingung, saudara. Karena Injil itu sudah mengubahkan hati kita. Nah, saya mau bilang, makanya kita harus beritakan Injil. Itu saat Injil sudah dan sedang dan terus mengubahkan hidup kita.
Jangan memberitakan Injil saat Injil belum mengubahkan hidup kita. Atau sedang, atau terus. Saudaraku, jangan buang satu harimu tanpa merasakan Injil anugerah mengobrak-abrik hidupmu. Jangan buang satu hari pun tanpa Injil anugerah itu mengobrak-abrik hidup kita. Benih Injil yang tertanam dalam tanah yang subur. Tanah yang subur itu gambaran tentang hati orang pilihan. Itu tidak akan mungkin membiarkan tanah itu tetap tertutup. Analoginya seperti ini. Tanah yang subur itu dia akan tertutup. Saudara. Kalau dia berongga berarti tanah itu kering. Ya kan? Tapi kalau tanah yang subur dia pasti akan tertutup. Nah, waktu benih Injil itu ditanamkan di dalam tanah yang subur, mulai keluar serabut-serabut bakal akar dari benih kecil itu. Dari tanah yang tadinya benar-benar tertutup, tiba-tiba di dalam kedalamannya, mulai ada ketidaknyamanan. Karena serabut itu mulai keluar. Tiba-tiba serabut itu mulai berubah menjadi akar yang semakin besar. Saudara akan timbul keresahan dalam hati saudara. Saat Injil itu benar-benar tertanam dalam diri saudara. Saudara gak akan bisa tinggal diam. Saudara akan bilang gini, wah apa nih ya? Kok rasanya kayak begini? Injil akan terus bekerja di dalam kedalaman hati kita. Dia akan mengorek semua dosa-dosa yang kita tutupi. Saudara. Dia akan mengorek berhala-berhala hati yang masih kita simpan, yang masih kita nina-boboin, yang masih kita sayang-sayang. Tapi dia akan terus mengorek kedalaman hati kita. Dan Injil akan terus berakar dalam hati kita. Dan waktu akar itu sudah semakin kuat, dia akan memaksa tanah yang tadinya permukaannya tertutup rapat. Tidak terlihat oleh dunia ini. Semua kelihatannya rapi. Wah, Glenn anak yang baik, suami yang baik. Pekerja keras. Teladan anak muda. Tiba-tiba, karena Injil yang bertumbuh, benih itu memaksa tanah yang tertutup itu untuk terbuka. Untuk membuka semua dosa kita. Terbukalah dosa Glenn dari video yang ada di semua orang pilihan seperti itu, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan engkau menutup rapat dosa. Rapi-rapi. Ya. Nio Tensi. Waktu saat dia menutupi rapat cewek Injil. Kejadian parkiran tiba. Dan satu gereja langsung tahu, saudaraku. Hidup kita nggak akan mungkin tertutup. Tapi saya ingin bilang sama saudara, kalau Tuhan memaksa dirimu terbuka, itu good news. Karena di situ dia mau mengambil alih hidup. Sehingga waktu pohon itu tumbuh besar, kita nggak akan lagi lihat tanahnya. Kita hanya lihat pohonnya. Waktu saat Injil itu bertumbuh dalam hidup kita, orang gak akan lihat Glenn lagi. Orang akan lihat Kristus yang bertumbuh di dalam diri kita. Jadi jangan izinkan dirimu menutupi rapat semua dosamu, saudara. Orang-orang yang berinjil, dia akan dibukakan oleh Tuhan. Injil tidak bercerita tentang Mesias yang begitu rapi, tampan, mapan.
Injil bercerita tentang Mesias yang ditelanjangi, tercabik-cabik, hingga mati di atas kayu salib, saudara. Injil gak rapi. Injil gak tampan. Injil gak mapan. Injil datang bukan untuk meninabobokkan culture dosa kita, saudara. Bukan untuk mengelus-ngelus kenyamanan kita. Tapi Injil datang untuk membongkarnya. Sehingga tidak ada lagi yang ditutupi. Jadilah orang yang gak mau rugi jika manfaat Injil tidak mengubahkan hidup kita, saudara. Jangan buang-buang waktumu untuk kegiatan Injil. Jangan. Kristus tercabik-cabik di atas kayu salib bukan agar kita hanya jadi sibuk. Bukan hanya agar kita jadi pinter ngomong, saudaraku. Bukan hanya agar kita ngerti banyak tentang Injil. Bukan hanya tentang itu, saudaraku. Tetapi dia tercabik-cabik di atas kayu salib agar engkau dan saya beroleh hidup yang benar-benar baru. Yang benar-benar baru, saudara. Yang benar-benar baru. Obrak-abrik hidup kami setiap hari, Tuhan. Dengan Injil-Mu, Kristus. Izinkan hidupmu diobrak-abrik terus setiap hari, saudaraku. Never end until on that day. Jangan izinkan kami nyaman. Karena setiap hari kita akan terus diobrak-abrik saat berhala-berhala itu datang. Dan ini adalah anugerah di mana kita bisa menjadi orang-orang yang merasakan Injil bekerja di dalam diri kita. Bukan kenyamanan, bukan mapan, tapi membiarkan Injil itu berkuasa atas hidup kita. Lalu, minggu lalu Karya bagi tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Lalu tiba-tiba saya teringat 2 tahun yang lalu, saudara. Saya bilang 2 tahun yang lalu gue beli kopi kenangan aja tuh kayaknya udah mewah banget. Cuma bisa beli 3 minggu sekali. Duit habis, bahkan hutang hampir 1 M. Keluarga hampir cerai. Setiap hari, bukan setiap hari lah, seminggu 3 kali debt collector datang ke rumah. Gue cuma bisa makan sama Glinda di rumah itu dengan uang Rp50.000 sehari. Gue yang tadi gak bisa masak harus terpaksa masak. Karena kalau beli GoFood gak akan mungkin cukup, saudara. Glinda makannya banyak gitu ya. Tapi gue harus belajar masak. Walaupun cuma ayam gue potong-potong sekecil-kecil mungkin gitu ya. Nasi yang lebih banyak. Tapi Tuhan gak tinggalin gue. Baru tiba-tiba waktu Karya bicara tentang hal itu, gue jadi teringat sama hidup yang gue alami sekarang. Gue mendapatkan pekerjaan yang gak layak gue dapetin. Bahkan gue mendapatkan uang yang gue gak pernah dapatkan. Gue mendapatkan istri yang kembali, yang bukan Mei yang dulu, sekarang manisnya minta ampun. Saya juga sampai bingung gitu. Ya. Dan kami keluarga, dan tiba-tiba yang keluar dalam hati saya adalah, anugerahmu too much buat gue. It's too much. Terlalu besar, Tuhan, anugerah lu terlalu besar. Sampai gue nangis loh. Gue bilang, Tuhan, gue gak layak buat semua ini. Gue gak layak. Lagi enak-enaknya nangis nih, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, apanya yang too much, Glenn? Ya ini semua lah Tuhan. Kerjaan gue, uang, keluarga gue. Lo salah. Salah. Bukan itu yang too much. Lalu apa Tuhan yang too much? Yang too much adalah gue mengorbankan kesayangan gue buat lo.
Yang tadi lo sebut itu bukan anugerah yang too much. Tapi ini yang too much buat gue, Glenn. Karena gue gak ngorbanin malaikat, gue gak ngorbanin makhluk surgawi yang lain. Gue ngorbanin anak kesayangan gue sendiri. Untuk lo orang berdosa yang menjadi musuh gue. Itu yang too much. Hati kita tuh sering ngebanding-bandingin berkat, saudara. Berkat dalam tanda kutip. Hati kita selalu berpikir, Kak Glenn udah enak lah sekarang. Atau saya gak perlu jadi sekaya majelis untuk mengucap syukur, saudaraku. Saya gak perlu menjadi setenar Michael Christian untuk mengucap syukur, saudaraku. Saya benci walaupun khotbah saya di YouTube cuma 35 view gitu ya. Michael Christian bisa sampai ribuan view. Gak perlu saya mengucap syukur sampai seperti itu, saudaraku. Ngerti ya, saudara? Ya? Saudara jangan pikir bilang, Kak Glenn udah enak sekarang. Guys, you know what? Yang too much itu waktu saat kesayangan surga dikorbankan untuk lo dan gue. Kita semua punya bagian anugerahnya, the portion of grace. Tapi saat kesayangan surga dikorbankan untuk kita, kita punya berkat anugerah yang sama besarnya, yang too much itu untuk diri kita, saudara. Dan itulah kekuatan kita. Kita gak perlu jadi orang lain. Tapi ucapan syukur dan selebrasi kita di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang kita dapatkan. Tapi oleh karena apa yang dikorbankan di atas kayu salib. The darling of heaven is crucified for us. Itulah yang luar biasa. Itulah yang terutama. Itulah arti. Di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus.